Soalnya gue tadi tuh ngundang Wendy, ayo main-main aja, men. Terus tiba-tiba dia jadi tamu. Kasian juga sih. Kalau gue lebih tertarik dari sosok pribadinya si Wendy itu, bukan dari masalah fotografinya. Kalau gue tuh, gue mau nanya ke lu sih, Pen. Kenapa suara lu tuh datar banget, Pen? Mau bercanda, mau marah, datar cuy. Oke, kita kedatangan teman kita nih, Wendy, atau ya kita sebut juga dengan Ahok ya. Banyak orang kenal Ahok ya, Wen ya. Basuki Cahaya Purnama. Oke. Pen, gimana kabarnya, Pen? Tapi ini Purnomo. Baik. Baik. Iya. Oke. Tambah kinclong kayaknya ya mukanya ya. Iya. Pakai skincare apa ini? Sabun biasa doang. Sabun cuci muka. Pen, kayak lu keringetan, men. Lu keringetan ya, Pen? Emang iya ya, gak tahu. Ini awkward banget nih. Tegang. Enggak, tenang aja. Ini kita ngobrol biasa aja ya kan. Ngobrol kayak ngobrol bertiga aja. Kan udah lama gak ketemu Teddy kan. Mungkin lu mau tanya Teddy, mau ngomong-ngomong sama Teddy. Kenapa nanya ke gue? Balik lagi. Kita hostnya ya. Kita hostnya. Yuk, Muter-muterin. Nanyanya sekarang ke Wendy. nostalgia aja ya. Nih kalau gue pribadi dulu Tat ya. Gue kenal Wendy itu dari teman kuliah. Satu klub foto kita kebetulan PFT itu. Nah terus akhirnya bisa jadi partner waktu itu gue sama Wendy. Ya gitu aja sih. Dan gue mengenal karakter Wendy ini orang yang baik sih. Bener setuju gue. Kalau gimana? Baik, sabar ya. Nggak pernah marah, rendah hati, Ya. ya kan? Yang gak pernah marahnya mungkin boleh di take out. Apalagi ya, luar biasa deh sosok Wendy dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Iya. Kita angkat dulu dia. Iya, nanti baru Kita ini. pok nanti dia nanti biar baru ya kan. dijorokin ya. Lebih sakit kayaknya. Berarti pencitraannya berhasil. Berhasil, betul. Sebenarnya yang dalamnya gak sebaik itu. Iya. Oh iya. Wendy itu pose andalannya itu kalau di profile atau di foto itu melayang, kakinya ngangkat Iya. dan Terus tangannya gitu. Iya. Jadi seperti biksu gitu yang melayang ya. Betul. Signature pose ya. Signature pose. Pen, kayak kalau gue sih nggak mau mini lah ya. Tapi gue nggak tahu deh. Yang lain perlu tahu nggak sih kita kayak awal mula dia foto nggak usah lah ya. Tanya aja tentang. Oh iya, boleh. Ini harus tentang fotografi gak sih? Enggak. Kalau tentang fotografi ya tanya kecintaannya awal-awal gimana. Enggak, tapi nggak harus tentang fotografi. Nggak harus. Boleh. Boleh. Tanyain lagi aja. Oh boleh, udah. Lu awal mula bisa suka foto gimana, Pen, ceritanya, Pen? Awal mula ya sebenarnya dari ini sih kampus kan. Pertama ya gue kuliah di Untar. Kebetulan ngambil jurusan arsitektur. Dan ya pas waktu itu sempat ngambil mata kuliah pilihan ini fotografi arsitektur. Nah itu pertama kali kenal inilah dunia fotografi lah. Nggak lama ikut teman masuk ini klub fotografi Tarumanegara PFT. Nah akhirnya ketemu Mike. Terus senior lainnya lah ada Max, Gala, ya banyak lah anak PFT yang ini. Ya akhirnya lama-lama jadi hobi kan sebenarnya di foto. Iya jadi suka. Ya itu sih awal mulanya ya. Tapi itu akhirnya bisa terjun komersil gimana ceritanya, Pen? Sebenarnya awal mula terjun ke wedding itu ya berawal dari anak PFT juga sih ya kayaknya ya dulu ya. Siapa yang ngajak yang pertama? Pertama tuh Dani, gue ingat. Dani Gunawan. Ya, tapi sebenarnya dia nggak ngajak, cuma kayak mungkin gara-gara lihat udah beberapa kayak fokus di dunia wedding, kayak pengen deh ikut gitu, penasaran kan, pengen tahu gimana ya. Pertama kali gue inget ikut itu sama Dani dan ya intinya kan istilahnya kayak kita mau belajar, dia kayak fotoin temannya atau apa ya, gue lupa inget. Ya udah akhirnya ikut. Itu pas gue lihat lagi ya foto-fotonya, wah itu kacau sih, kayak nggak tahu mau fotonya tuh nggak tahu foto apa loh, kayak masih ya ada? yang masih gue selalu simpan sih di hard disk. Iya, jadi kayak terakhir sempat lihat review kacau sih, kayak nggak ada yang bisa dipakai kayak fotonya. Ya jadi belajar sih, ada perkembangan dari dulu
sampai sekarang ya ada perkembangannya. Tapi itu nice ya, lu jadi tahu proses Iya. lu dulu. Tapi sebenarnya kalau menurut lu pribadi, proses lu yang dulu itu membuat lu malu atau membuat lu bangga sebenarnya? Lebih ke bangga kali Bangga ya harusnya. ya. Iya. Karena lu akhirnya sekarang bisa ini berkembang. Iya. berkembang banget lo gua gitu ya, beda ya. Ya emang tapi ujungnya emang harus ada proses sih menurut gue ya, kayak nggak ada yang instan sih. Kayak lu dari titik 0 ke titik yang ya sampai lu sekarang ya semua itu proses. Jadi intinya sebenarnya jam terbang lagi sih ya, balik ya. Lu mau kerja apapun itu ya profesionalnya ya kayak sih ya yang dibutuhkan ya prosesnya. Jadi sebenarnya nikmatin prosesnya sih. Ini gue mau ketawa nih. Dari tadi gue mau ketawa. Soalnya gue tadi tuh ngundang Wendy, ayo main-main aja. Terus tiba-tiba dia jadi tamu. Kasian juga sih. Nggak ada persiapan ini, langsung ditembak dor. Itu gue ketawa dulu ya. Lucu banget sih. Tapi ya gue seneng sih maksudnya bisa kenal dunia wedding. Dan awal mulanya itu ya itu berawal dari Dani yang terus gue ingat setelah selesai foto kan di gereja. Gereja yang dekat rumah si Fendi tuh, tahu gak yang Fendi kompleks? siapa? Fendi Moto? Iya, enggak, Fendi kita. Oh Fendi, MBK, Maria Bunda iya. Karmel. Kalau nggak salah di situ terus ada kantin kan. Gue Betul. ingat di traktir kan gue maksudnya kan nggak inilah kan kita ikut udah diajakin aja udah thank you kan, Syukur, terus ya di traktir teh botol sostro gue inget, sama makan apa gue lupa deh, intinya gue ingetnya itu. Ya, Oh istilahnya jadi bayaran pertama lu itu adalah teh teh botol botol sostro sostro dan roti atau makanan gue lupa. Cuma Pokoknya itu aja bayarannya? iya. Luar Sebenarnya biasa. nggak dibayar pun udah cukup kan, Cukup. kita emang mau belajar kan, intinya kayak gitu. Berarti itu teh botol sostro termahal lu ya? Iya. Ya dong, karena Iya membuat sih, lu sampai membuat. sekarang akhirnya bisa menjadi seorang Wendy yang sukses Iya. nih. Legend juga nih hitungannya, Ted. Iya legend. Setuju nggak? Setuju. Iya, iya. Dan sebenarnya masih banyak sih, kayak setelah ikut Dani, gue juga pernah ikut kebetulan teman kuliah, dia punya saudara sepupu si William Fotografi. Wilpot. Wilpot ya, itu gue pernah pertama kali juga itu setelah Dani, terus gue ikut Wilpot, gue bilang pengen belajar kan sama dia, masa pengen tahu lah dunia wedding, dan itu diajakin juga. Nah itu juga sebenarnya pengalaman berharga sih, bisa masa ya udah candid. Gue ingat pertama kali itu di Yohanes Bridal ya, yang di Pluit, Muara Karang ya. Muara Karang, ya. Iya, gue inget foto, dan itu juga sebenarnya belum terlalu ngerti ini kali ya foto ya, tapi waktu itu udah mendingan lah, kayaknya udah apa beli SLR. Kalau yang ikut Dani itu masih pakai Canon PowerShoot S5IS, kayak apa sih itu? Oh prosumer. Ya prosumer. Yang pas yang bantuin Wilpot ya ikut dia kayak belajar, udah udah ganti SLR. Cuma fotonya juga masih kacau sih. Masih ya. Pakai 50 mili doang waktu itu. Udah satu lensa doang ya kayaknya. Berarti Ya, walaupun kameranya apapun, kalau kacau tetap kacau ya. Iya, benar. White balance kacau, semua kacau, warna kuning-kuning semua. Wah, gila sih. Iya, iya. Foto mungkin masih banyak yang ngeblur. Tapi intinya ya gue ketemu ya Ko William ini ya baik sih. Masa setelah selesai gue inget banget. Kan dulu gue masih di TA. Jadi setelah selesai gue kayak diajakin lah, dia traktir makan di Pizza Hut. Gue masih ingat. Oh, naik Jadi level. kayak ya dibayarnya padahal kan nggak minta bayaran kan, tapi dia traktir dan dia bahas foto di situ. Gue masih ingat. Itu bayaran termahal tuh ya, Iya, bahas jadi foto. dikasih tahu di review foto-foto gue ini next kayak gini nih, kayak gini. Gue ingat dia emang punya karakter kayak suka fotonya vertikal, dia kayak kasih tahu ini kayak nanti fotonya bisa nih kayak gini. Iya, gue masih inget sih apa yang dia ini. Main Jadi kayak Wendy ingatnya juga. Dia menghargai orang-orang yang berjasa ini. buat dia ya. Iya, kayak yang membantu gue dari awal mula perjalanan lah. Dan sebenarnya lu juga sama Mike yang Gue ngapain? lu kan di PFT juga banyak, gue juga banyak look up to you lah mas. Terbang nih. Boleh gedein gitu. Kan pas kita di PFT kan juga iya lu masa sosok yang inilah. bener. Kan gue juga belajar banyak dari lu.
Oh iya di. Tapi bukan di wedding ya, lebih ke mungkin lebih ke fotografinya kali ya dulu ya. Hunting bareng, ya banyak belajar lah dari lu. Iya iya. Iya. Padahal tuh gua yang banyak belajar dari dia loh. Enggak sih. Sekarang ini Sama-sama belajar. kita emang saling ya, paling the best saling. Sebab perjalanannya ya lumayan panjang sih. Setelah dari Wilpot sempat ketemu Agung tuh di Antonio Edo. Oh, Antonio. Gue ingat pertama kali di Cafe Bean itu ketemu si Agung. Agung maksudnya ngapain ya? Agung jadi tim utamanya yang Antonio Edo lah, dan gue yang tim berikutnya gitu. Oh, Jadi Agung kita pernah kayak di podcast ya? Podcast. Dia pernah jadi ininya nggak? Belum. Berarti Secara ini belum. Dia harus di podcastin ya. Saya Kita pernah nggak tahu ya. waktu itu kita pernah bertiga doang, tapi nggak pernah sedalam itu belum pernah. Oh, harus diselami. Boleh. Kalau gue lebih tertarik dari sosok pribadinya si Wendy itu, bukan dari masalah fotografinya. Kalau gue tuh, gue mau nanya ke lu sih, Pen. Kenapa suara lu tuh datar banget, Pen? Mau bercanda, mau marah, datar cuy. wah udah bawaan kali ya. Mungkin gue nanti habis dengar suara gue sendiri aneh juga kali ya. Ya pasti. Kayak gue berasa Semua sih juga, normal aja kayak suara gue kayak sekarang. Mungkin pas dengar emang flat ya, nggak tahu sih ya. Awal mula kalau pas ngeliat diri sendiri, katrok kok kalau pertama kali baru kita nge-shoot kayak gini. Ini pertanyaannya menarik nih. Iya. Kenapa Wendy bisa sabar ini deh? Nah itu ya, gue mau tadi pertanyaan Kenapa, dua Wendy? itu tuh, kenapa bisa sabar ini? Gak ada hubungannya sama foto ya, tapi kita iya. tanya dulu nih, kenapa Wendy bisa sesabar ini? Sebenarnya ya gue ada momen yang gue lepas, masa lepas kontrol sampai emosi ada juga. Mungkin teman-teman nggak ngelihat kali ya. Kapan sebenarnya. itu? Ada pernah lo inget? Pernah sih. Ngaruh ada hubungan sama kerjaan atau enggak? Ada. Oke, Sama boleh kerjaan cerita ada. Apa disclaimer? Disclaimer. Ya pernah yang sama Mike juga pernah kita ini. Dulu kan kita partneran lah ya. Iya. Pernah. Gimana? Coba diceritakan Ya sedikit. sebenarnya kayak mungkin ada sisi apa ya, perfeksionis kali ya dulu ya. Kayak ya itu mungkin gue nggak menempatkan diri gue di posisi orang lain. Jadi gue selalu menganggap orang lain tuh harus kayak gue loh gitu. Kayak bisa nih. Nah itu yang menjadi ini sih salah satu kenapa bisa lepas ini ya emosi gitu kali ya. Pernah sebenarnya mau dibilang sabar ya enggak juga sih, sebenarnya pernah normal lah. Mungkin yang pas kita ketemu ya nggak ada momen yang mengharuskan gue untuk melepaskan emosi kali ya. Jadi ya cuma gue belajar satu hal, kalau bisa nahan mendingan ditahan sih ya. Jadi kadang nggak tahu ya, menyesal juga sih. Maksudnya kalau kita udah lepaskan, rilis, marah ke orang itu, tapi ujung-ujungnya kayak ya sometimes ya. Tapi kan bisa diperbaiki. Ya bisa sih. Tinggal baikan aja. Biarpun terluka tapi baikan aja. Tapi Akan gue mau tambahin deh, kalau ditahan kayak kurang bagus ya. Iya, nggak usah ditahan. Tahan tuh nggak bagus. Iya. Kalau menurut gue ya, tapi ini diskusi coba ya. Oh iya. Kalau tahan nggak bagus, lebih baik dikeluarkan tapi dengan cara yang tepat. Iya, Ah, dikomunikasikan. iya. Betul. Iya. Jangan ada, mungkin pas waktu itu udah emosi jadi keluarnya kayak udah kurang enak. Nggak bagus. Iya nggak bagus ya. Mike, Iya. Oh, Tapi dia nggak kayak gitu sih. nggak kayak gitu. Gue aja Lebih nggak berasa kayak dia marah cuy. Nggak ya. Pas dia Lebih bilang kayak- dia marah, marahnya dia aja nggak marah. iya gue bilang, lu marah sama gue gitu. Gue nggak tahu dia. kayak Dia udah adu inilah. Ahoknya berbeda ya. berbeda. Bukan Ahok yang marah-marah nih. Bukan. Ini Ini Ahok yang sabar. marah-marah tapi nggak kelihatan marah. Iya, ini Ahok yang sabar. Wah, luar biasa. Cahaya Purnomo. Cahaya Purnomo. Oke, Nah. lanjutin. Kalau gue masalah sabar ya dia termasuk sabar. Lu sabar Pen, tapi emang kalau marah dia bisa marah. Bisa. Gue pernah lihat dia marah juga kok gitu. Tapi marahnya nggak sampai meluap gimana gitu, enggak. Kalau di Wendy tuh enggak. Kalau kita kan yang orang normalnya manusia, dia bakal marah-marah meluap kan ya Ted ya. Tapi kalau dia enggak. Nah terus sama ini kalau gue pribadi menganggap Wendy itu udah kayak saudara gue sendiri. Karena menurut gue tuh dia tuh orang yang baik banget gitu, yang kayak apa ya, kalau gue ada masalah nih, misalkan dulu kita partnership kan. Kalau gue nggak cocok sama adalah satu momen tuh nggak cocok gitu kan ya, gue selalu cerita sama dia nih, dan dia tuh bisa dengan kata-katanya yang tenang kayak nampar gue gitu kan. Nampar gue tuh benar-benar kayak anjay,
iya juga ya kenapa gue marah kalau gitu ya. Nah itu lu bisa tuh. Tapi emang ya bisa sih Kak. Gue kadang-kadang tipikal orang yang butuh apa ya, butuh temen, partner yang bisa nampar gue pakai kata-katanya yang halus tapi itu enak cuy. Kayak gitu. Ya intinya sama-sama belajar lah. Mungkin sudut pandang ya balik lagi gimana ya. Ya intinya gue juga belajar kan, kayak kadang kita harus menempatkan posisi kita di orang itu juga sih. Kadang kayak gimana ya. Simpel itu Ya, jawabannya sesimpel sebenarnya. itu, iya kayak gue juga sempat nge-relate gitu loh, kayak misalnya masalah kebiasaan lah ya. Kayak simpel ya, contohnya gimana ya, kalau nggak ya lebih teknis, balik lagi ya teknis foto lagi dong. Misal kita punya partner lah ya, dia punya masalah kebiasaan yang udah kebentuk loh, kayak misalnya contohnya kayak gimana ya, misalnya kayak habis dia susah nih, kayak menurut dia lebih gampang deh gue tetap ya, ini lebih ke teknis lah ya. Tapi nanti ini Nggak apa-apa. Ya gak apa-apa, kayak misalnya dia ISO udah naikin aja, jadi dia maininnya di speed, di shutter speednya aja gitu. Tapi kan itu udah kebiasaan dia kan. Kadang jadinya kayak ISO-nya terlalu tinggi, kan efeknya bakal noise kan, kayak foto gitu atau gimana. Tapi ya itu udah menjadi kebiasaan dia, dan kita mau suruh dia rubah nggak segampang itu. Kayak kadang kan kayak kita bilang, oh ini next lain kali, misal pas kita review foto atau apa, oh lain kali ini coba deh diturunin ISO-nya, tapi nggak segampang itu. Betul. Dan kenapa gue akhirnya bisa ngertiin maksudnya orang itu ya karena ternyata gue mengalami hal yang sama. Dan itu yang membuat akhirnya ya emang setiap orang tuh harus ngalamin dulu baru dia bisa relate sih ke, kalau dia gak ngalamin dia bakal gak bisa relate tentang orang itu sih. Kayak intinya gue mengalami harusnya, gue juga punya kayak yang kebiasaan yang udah dibangun, kayak misal kalau gue foto cenderung misal kalau udah pakai di f1.4 ya udah gue kebanyakan pakai di itu aja, dan kayak apa ya kadang ganti lah, misal kalau ada depan belakang baru ganti misal ke f28 biar gak ngeblur banget kan. Tapi kebiasaan yang kebentuk itu udah susah sih, kayak lu mau rubah gitu. Dan kenapa gue ngerti di momen itu gue juga sempat dikasih kritik kan, kayak ada dikasih ini kok fotonya ngeblur nih gara-gara 1.4 gak fokus. Ya kadang iya ternyata nggak segampang itu yang mengubah kebiasaan gitu. Dan ngalamin sendiri. Ya gue ngalamin sendiri, dan apa yang biasa gue jalanin belum tentu sama dengan orang yang. Jadi mungkin yang kayak menurut gue ini nggak apa-apa nih, tapi saat gue sedang bekerja dengan orang lain, menurut orang lain dia butuhnya kayak gini, dan ya itu yang kadang menyebabkan perbedaan itu. Kayak kemauan kita belum tentu sama nih apa yang dimau sama orang lain, sama kayak yang tadi dibahas kalian. Iya, sebenarnya relate ya, Tet ya. Iya, kayak makin lama orang punya pengalaman, makin jam terbangnya tinggi. Kayak gue melihat benang merah di antara lu sama Wendy. Iya. Ya kan, sebenarnya nggak butuh tuh foto yang banyak-banyak, ya kan. Yang penting lu tahu poinnya orang itu maunya apa. Betul. Kalau kasus gue mungkin karena gue waktu itu freelance ya, bantuin vendor orang. Berarti intinya ya kita harus menyesuaikan ke vendor itu gitu. Ya. Cuma yang gue lakuin selama gue freelance ya, gue jarang banget, kayak gue selalu melakuin apa yang gue menurut lo bagus. Iya, kayak gue suka candid, ya udah gue lakuin candid. Padahal dia nggak butuh itu. Iya, dia mungkin butuh foto portrait. Betul, atau ya makanya kita harus dan makanya kenapa gue mutusin akhirnya nggak lanjutin freelance lagi, salah satunya itu. Karena gue punya ego yang tinggi juga. Jadi nge-clash nih kalau misalnya gue gak bisa ikutin si vendornya. Cuma sejauh ini kayak gue juga sempat bantuin Mono. Sejauh ini untungnya gue ketemu vendor-vendor yang oke ya, maksudnya fine dengan gaya foto gue yang candid, dan makanya gue cocok kayak bantuin. Dulu kan sebelum jalanin sendiri pernah bantuin Micro, bantuin Max, kayak tuker-tukeran.
Ya sempat lah freelance bantuin Mono ya. Oke. Ya intinya kayak ya untungnya selama ini sih fine aja ya. Ada yang mau tanya lain nggak? Ada yang mau tanya lain nggak? Mungkin ada satu yang orang penasaran ya. Apa? Oh, gue kayak tahu nih. Tapi coba. Perlu gak? Boleh. Hah? Boleh dong. Jangan. Nggak apa-apa. Tanya aja. Serius. Terbuka Serius. ini. Serius. Kan teman nggak apa-apa lah. Maksudnya baik kan? Ayo. Iya. Masalah percintaan nih. Baru tahu kan, bener kan? Jadi gimana nih Wen? Ya sampai saat ini Udah masih ada belum ada sih. Kenapa? Itu boleh Iya, itu ya sebuah misteri yang Misteri ya. melebihi perjalanan karir Iya. fotografi Wendy itu. Semua orang. Penasaran. Kan udah orangnya baik ya kan, udah mapan. Kenapa gitu? Sempat pernah deket apa seseorang gak sih? Dekat pernah. Tapi nggak aja gitu. Iya. Sampai saat ini masih belum. Jadi Coba mungkin problemnya di mana kalau itu? problemnya ya. Sebenarnya problemnya mungkin ya diri sendiri masih ada inilah ya problem mungkin ya. Tapi kalau dulu mungkin mikirnya kayak orang tua pesenin kayak kerja dulu lah kalau cowok kan katanya suruh kerja cari duit mapan ntar baru maksudnya ya baru inilah mikir pacaran atau married. Ya mungkin itu yang gue lakuin ya mungkin pas zaman kuliah ya udah fokus kuliah. Kayak setelah itu ya kerja. Tapi ya itu kayak lama-lama mungkin jadi nyaman kali ya. Kayak merasa sendiri ya udah nyaman, nggak ada pasangan juga nggak masalah. Cuma ya tapi ada lah waktu masa-masa kayak kesepian, pengen juga ya punya pasangan gitu. Ya cuma kayak sekarang ya lebih balik ke rohani lagi nih nanti. Gak apa-apa, seru nih. Ini seru nih. Kalau aku Ya. udah biarin ngomong ngocok aja, soalnya dia Ayo, ngocok gimana? aja, kita bertiga aja ngomong. Iya. Oke, lanjutin. Kalau sekarang gue lagi fase kayak lagi benerin diri aja sih. Terus? Ya, lagi benerin diri ya coba. Ya banyak lah mungkin kita masih merasa kurang. Kayak memantaskan diri lah ya. Jadi ya salah satu caranya ya balik ke kalau di rohani ya udah balik ke Tuhan dulu. Maksudnya cari Tuhan dulu. Ya kalau benar-benar udah nanti yakin sih bakal dikasih juga sih pasangannya sama Tuhan. Cuma emang dari dulu maksudnya gak terlalu yang harus nyari gitu loh. Makanya sampai sekarang kan gue belum pernah punya pasangan ya. Ini menarik di sini. Apa? Gimana? Biarpun burung-burung di udara itu disediakan makan oleh Tuhan, tapi dia terbang. Jadi nggak bisa nunggu. Waduh. Gimana? Jadi kalau lu punya keyakinan itu, biarpun sekecil biji sesawi, Iya. tapi untuk manifesting itu lu harus melakukan usaha. Oh. Usaha yang bisa bawa lu ke tujuan yang lu mau capai. Berarti harus cari tahu dulu why-nya dong. Iya, jadi misalnya, gue merindukan pasangan nih, ya kan? Lu udah lama nih, ya kan? Mapan itu ukuran manusia itu ada segininya, ya kan? Tapi mapannya ukuran Tuhan itu berbeda dan kita nggak tahu, ya kan? Itu lu cuma bisa komunikasi, lu jalani. Cuman yang pasti kalau ngumpulin harta yang ada di dunia, itu cuma sia-sia aja. Nggak ada habisnya ya Tat ya. Iya, jadi kalau ada orang bilang, gue tunggu gue begini nih baru siap nih nanti gitu. Nggak bakalan siap. Nggak akan siap. Jadi di titik itu ketika lu meminta, kemudian lu juga ada berusaha dan lu doa dengan sungguh-sungguh, iya gue merindukan seorang pasangan nih. Karena memang tidak baik seorang itu hidup sendiri. Memang masih ada pasangannya. Ya, ketika lu merindukan tapi lu juga harus mencari. Mencarinya gimana? Ya orang di luar sana kan begitu besar. Lu berdoa minta pasangan yang memang pas untuk lu. Karena semua itu datangnya kembali dari Tuhan aja. Gitu. Ya nggak bisa nunggu-nunggu juga tiba-tiba nanti blok nongol. Tapi yang gue tahu dia usaha kok. Betul. Sebenarnya dia ada berapa usaha. Terus jalanin. Tapi kadang Lu ACC lagi aja. Iya, lebih ya gue setuju sih yang kayak materi kalau kita kejar nggak akan ada habisnya. ya kayak gue merasa
kok gak akan mapan-mapan ya. Betul. Kalau gitu gue mau sampai Bener. kapan bisa punya pasangan Bener. gitu. Ketika lu udah next step, oh sekarang gue udah ada misalnya temen nih yang deket, ternyata kita cocok nih, bakal ada pintu lain yang terbuka. Lu punya story udah bakal berbeda lagi. Ketika lu punya keluarga, story lu udah berbeda lagi. Karena itu lu mesti hidupnya di present hari ini. Buat ke depan-depan lu nggak usah pikirin terlalu jauh. Itu biar Tuhan yang atur aja. Oh hari ini berarti gue coba deh ini ada orang yang cocok sama gue gitu. Atau gue lagi klop nih sama ini, ya lu jalani aja. Lu ACC lagi, bener gak dia yang baik untuk gue? Lu tanyain aja. Kalau iya ya jalan. Belum tentu juga benar-benar baik kok. Setelah jalan Nggak cocok. pasti ada perbedaan pendapat ya. Namanya Ya, kita setuju sih. kayak tadi lu bilang tuh masalah gue punya idealis tersendiri Iya. dan dia punya ini. Cuman kalau lu benar-benar fokusnya center lu tetap Tuhan, semuanya akan baik adanya. Amin. Gitu. Amin. Jadi Mantap. rohani ya. Oke, itu selingan. Iya. Selingan. Gue mau sekarang gini, gue lanjutin lagi ya, gue lanjutin. Ini satu lagi, Wendy itu terkenal dengan idealismenya, Iya. menurut gue. Oke. Soalnya gue udah berapa tahun sama dia, gila ini idealis banget nih orang nih. Iya. Nah sekarang masih tetap sama nggak idealis? Ya jujur sebenarnya lebih bisa kompromi kali ya sekarang ya. Kalau dulu kayak wah kayaknya harus kalau A udah A. Ya sekarang kompromi tapi tetap sih kayak ya masih ya kalau mau dibilang dihilang semua sih enggak sih, tetap masih ada sih. Itu masih ada. Iya kayak nggak tahu ya gue sebenarnya kayak di wedding aja sebenarnya yang sekarang kita jalanin ya udah kayak emang kita maunya kayak gitu, idealis gimana ya, kayak ya mungkin Mike tahu lah ya yang dulu problem yang kita alamin kan kayak either lu mau idealis atau ikutin pasar gitu. Ya, realistis. Jadi ya realistis. Dulu kita mungkin 50-50 lah ya. Iya. Ya akhirnya sekarang setelah Mike keluar, ya akhirnya ya gue sama Bene ya udah kayak balik lagi nih. Jalan ini ya udah idealisnya tempat istilah kayak wedding ya dunia kita buat kita berkarya aja sih. Gue masih passion di situ, kayak masih pengen menghasilkan karya di situ. Jadi ya masih ini ya. Ya jadinya kayak ya mungkin kalau mau dibilang realistis mungkin nggak baik ya sebagai bisnis ya. Maksudnya lu nggak menjalankan bisnis itu dengan baik. Masa nggak ada klien lo juga nunggu aja. Oke aja Ya, gitu itu ya. sama kayak tadi tuh. Nah, yang mana? Nunggu aja. Iya. Oh, iya iya. sih. Sama kayak Gimana? Iya. tadi. Ya, Iya sama kita yang harus pasangan nyari. kan. Iya, Terus nyari. nyari. Memang harus nyari. Usaha. Iya. Kalau enggak juga nggak bakal jadi berkat juga ya. Betul. Bener nggak sih? Kalau kita nggak nyari, kita nggak usah nyari. Sebenarnya kita mau menyalurkan berkat kita nih. Cuma kalau kita nggak usah nyari, ya kita berarti motong berkat untuk orang lain. Iya. Karena itu akan memenuhi ego lo doang dong berarti dong. Iya. Fotografi hanya sekedar pemenuhan ego lo dong. Bener gak sih? Siapa tahu dengan lu pegang orang itu malah oh ternyata membantu lo orang itu lo. Nggak dari sudut foto doang nih, mungkin dari sudut hal lainnya. Ya. Dari sudut pemikiran lu yang lu tenang, orang humble jadi belajar lagi. Oh gue harus lebih humble lagi nih kayak Wendy gitu kan ya. Belajar itu berikan berkat buat orang lain. Setuju gak sih? Betul. Karena kerjaan misalnya hasil kayak nomor sekian ya. Ya. Kalau kita sih sekarang yang udah jalanin sekian lama hasil sih sekian nomor sekian. Hasil nomor sekian, tapi karakter foto lu juga nggak boleh hilang dari diri lu. Betul. Karena orang cari lu kenapa? Iya, Kalau iya. misalnya lu itu sama dengan market yang ada, ya udah. Kenapa dia harus cari seorang Wendy? Iya. Itu baru gua dapetin deket-deket ini. Ketika gua ke rumah seorang klien, dia beli satu lukisan yang harganya cukup lumayan, tapi dia kasih satu kata di situ. Ya karena karakter pelukis ini seperti ini. Itu yang dicari. Ya jadi dia akan tetap membayar kok ketika dia memang mencari. Berarti dia value dari kerjaan lu itu ada. Kalau misalnya orang itu nggak bisa value kerjaan lu, mau harga lu semurah apa dia nggak bakal bayar. Tapi kalau misalnya lu punya kerjaan bener-bener dia nyari,
harga lu mungkin mau sepantas berapapun dia akan bayar. Bayar, iya, setuju sih. Gitu. Karena kita punya harga, misalnya kerjaan kita itu nggak bisa dihargai ini 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Oh, yaudah deh gue diskonin aja. Nggak bisa. Ketika orang itu memang gak interested buat pakai lu mau diskon abis-abisan juga nggak penting. Kecuali memang mereka budgeted gitu. Kayak budgeted, oh gue cari foto yang harganya segini nih. Ya udah, dari range fotografi sekian yang stylenya cocok gue pilih aja. Tapi kalau yang mereka udah unlimited, ya mereka tinggal top of the line-nya siapa aja sih kira-kira. Oke, style ini gue suka nih, beda sama yang ini. Dia akan bayar berapapun untuk itu. Ya. Ya, setuju sih. Nah, Pen, gue mau tahu juga dong sekarang kesibukan lu ngapain aja selain foto? Sekarang ya sebenarnya di line foto nggak ada sih ya, nggak terlalu sibuk. foto aja Iya, ya? full di foto aja. Gila, foto bisa buat lu sampai sesukses sekarang ini, hebat juga ya. Maksudnya Sebenarnya nggak. ya suksesnya iya. masih ongoing ke on the top ya kan, tapi udah sekarang hitungannya udah lumayan sukses lah gitu kan. Amin lah ya. Amin ya, amin. Aminin aja ya. Bisnis lainnya nggak ada? Gubernur Bisnis DKI lain, Jakarta. ya. Oh, Tapi pemilihan mau calonin lagi. cukup sekali lah ya. bisnis lain ada lagi? Bisnis lain nggak ada sih ya. Ya. Nggak ada ya. Chip in investasi. Iya, investasi ada. Oh ada. Investasi bodong. Iya, investasi bodong. Iya, berakhirnya tragis. Iya. Dan Itu kita boleh nanya tuh, Gung, lu mau nanya apa, Gung? Udah tadi tidur mulu kayaknya. Ngantuk ya. Lelah dia ya, lelah. Lelah dia. Dia kalau udah berbau spiritual kayaknya dia udah capek. ngawang Agak cuy. panas tadi ya. Panas. Tiba-tiba. Tapi gak apa-apa. Itu biasa orang udah ngantuk, nanti alam bawah sadarnya kan masuk kan. Biasanya gitu Oke. Tat. Itu REM sleep namanya. REM sleep ya. sleep. Biarin dia masuk semua tuh nanti tuh. Ya udah, gue rasa sih udah cukup dulu nih untuk Wendy. Wendy ada yang mau ditanyain atau mau disampaikan? Ya nggak ada sih ya, kayak. Ini kan kita buat podcast ini tujuannya kan buat memberikan apa ya, inspirasi buat orang-orang di luar sana. Sekaligus juga kalau buat kita personal pribadi masing-masing adalah untuk belajar. Kalau mulai bentuk podcast itu untuk ini, untuk belajar kan. Nah, boleh nggak sih lu untuk closing statement ini lu kasih apa ya, masukan ataupun apapun lah buat teman-teman. Ataupun luaran. Buat sebenarnya buat apa ya? Nggak tahu ya, gue ngerasa ya untuk di dunia foto lah ya. Maksudnya di dunia foto gue merasa antusiasnya sekarang anak-anak baru nggak kayak kita dulu ya. Masa kita kalau eager mau belajar ya kita willing to learn, dan mungkin ya di awal ya kayak itu kita without being paid ya mungkin masih mau ya. Tapi gue ngerasa kayak sekarang kayak udah jarang ya, generasinya kayak udah beda ya. Kayak mungkin karena semua udah instan, ya itu hilang sih kayak proses belajarnya. Jadi kayak ya mungkin gue lebih menghargai prosesnya sih, kayak setiap orang kan butuh proses kan. Dan kalau emang kita punya passion di itu ya kejar passion itu sih ya kayak. Mantap. Soalnya passion yang akan membuat lu nggak akan lelah untuk tetap ngerjain itu sih. Maksudnya ya kalau gak passion di bidang itu menurut gua lu gak akan bertahan sih di dunia itu ya. Misal lu udah yakin passion lu di situ ya lu kejar dan enjoy the process aja sih, paling gitu aja. Oke. Ya, gua rasa cukup ya hari ini ya. Iya. Kalau boleh gua rangkum jadi trust sama prosesnya dan be humble. That's it. Bener gak sih? Iya. Jadi sampai situ aja untuk podcast kali ini. See you di podcast berikutnya. Thank you ya Pen ya udah nyampe. Oke, thank you. Thank you. Bye. Thank you.